والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Sampai di lumayan sahur sahur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yamsahu ra'sahu. Tsumma yamsahu nuli ngusap sapa mutawaddi ra'sahu ing sirahe mutawaddi. Tsumma yamsahu nuli ngusap sapa mutawaddi ra'sahu ing sirahe mutawaddi biyadihi kelawan fayabda'u mongko ngawiti sapa mutawaddi bi muqaddami ra'sihi kelawan ngarepe sirahe mutawaddi. Fayadhabu mongko lunga sapa mutawaddi biyadihi kelawan tangane mutawaddi ila qafahu maring citoke mutawaddi. Jadi cara ngusap kepala itu caranya dari depannya. Summa yadhabu biyadihi, tangannya di kebelakangin sini ya. Ila qafahu sampai ke ini tekuknya sini, terus balik lagi. Caranya pakai ini sini. Jadi gini 3 kali. Summa yarudduhuma nuli balekaken sapa mutawaddi ing yadaihi ilal makani maring panggonan alladzi bada'a kang ngawiti sapa mutawaddi minhu saking makan. Jadi depan ke belakang terus balik lagi ke depan. Itu dianggap 1 kali. Yaf'alu dzalik. Yaf'alu haleng lakoni sapa mutawaddi dzalika ing mengkono-mengkono. Yabda'u bi muqaddami ra'sihi fa yadhhabu bi yadihi ila qafahu thumma yarudduhuma. Salasan kelawan ping 3. Fa in kana mongko lamun ana sapa mutawaddi iku aqra'a wong kang botak. Botak dalam artian enggak tumbuh ya. Au manabata utawa ora tukul apa sya'ruhu rambute mutawaddi. Au kana utawa ana apa sya'ruhu rambute mutawaddi. Iku tawilan dawa, madfuran tur dan gelung. Lam yundab mongko ora den sunahno apa radu apa balen.
botak berarti nggak perlu dibalikin, karena gunanya ngebalik itu kan berarti kan keusap yang bagian atasnya, yang bagian sini, yang bagian belakang ini belum keusap. Nah dengan dibalik gini itu bagian yang tadinya nggak keusap, kan rambut di sini ya, berarti yang bagian bawahnya rambut, mungkin yang atasnya kena, ini keusap ketika kembali, ketika tangan itu kembali. Nah kalau nggak ada apa rambutnya yang nggak perlu berarti, atau rambutnya panjang dan ada gelungan, konde, ya nggak konde, atau pocongan atau apa, itu nggak perlu. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Kalau wadoa mongko lamun nyalehna sapa mutawaddi ya dahu ing tangane mutawaddi. Bila madin kelawan tanpa ndawakno. Bihaitsu balla. Bihaitsu balla kelawan sekirane nelesi sapa mutawaddi ma ing perkara atau ing rambut atau ing anggota. Ma ing anggota yang toliku kang keucapaken alaihi ing atase ma ing anggota yang toliku kang ucapaken alaihi atase ma opal ismu jeneng mashu roksi, walau ba'da sya'ratin senajan setengah rambut, lam takhruj kang ora metu apa sya'rah bil maddi kelawan diulur didawakno. An haddir roksi sang batas sirah au qattara atau netesno sapa mutawaddi walam yasil lan ora mili apa banyu apa mak apa taktir apa kotor, walam yasil lan ora net mili apa banyu apa mak au ghasalahu utawa mbasuh sapa wong ing ma ma yang toliku alihil ism kafa mongko cukup apa wad'u ila akhirih apa al-madhkur, atau kafa mongko cukup apa mashur roksi. Jadi kalau ada seseorang meletakkan tangannya yang basah, tangannya basah diletakkan di kepala, walaupun hanya kena setengah ya, setengah rambut, artinya nggak sampai satu, nggak sampai utuh, setengah rambut, yang lam takhruj bil maddi an haddi sya'ri. Syaratnya rambut itu ketika diulur itu nggak keluar dari batasnya kepala. Batasnya kepala dari mana? Dari sini sampai ke sini, ya. Dari sini sampai sini. Artinya rambut yang disentuh itu kalau masih di bagian sini. Beda kalau rambutnya itu contoh keriting, ya. Rambutnya itu kelihatannya di sini, tapi ketika diulur ternyata di sini, ya. Udah keluar dari haddir roksi. Contohnya rambutnya panjang, tapi berhubung dia itu keriting, jadi kelihatannya di sini. Ditutul ternyata yang kena itu kalau pas diulur, lah kok ternyata di sini udah di luar. Oh ini belum sah. Jadi yang sah itu yang dibasahi harus masih di haddir roksi, masih di batas kepala. Al-qattara atau meneteskan, diteteskan satu tetes, tes. Nah, itu cukup ya. Al-ghasalahu atau digebyur, apalagi mashu itu kan yang penting basah, gebyur malah tambah lebih basah lagi ya daripada mashu, maka kafa, maka cukup untuk sebagai mashu roksi. Tapi ya yang sunnah itu semua diusap. Yang sunnah minimal kalau mau memang keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah ya
seubun-ubun segini set dah ini udah keluar dari khilafnya Abu Hanifah. Kalau satu apa rambut itu hanya Imam Syafi'i yang menghalalkan yang mengesahkan, yang menganggap sah wudhunya itu hanya Imam Syafi'i. Tapi kalau satu sampai ubun-ubun itu paling enggak Hanafi, Syafi'i dan riwayat dari Ahmad bin Hambal mengesahkan. Kalau pengen semua sah, menurut semua ulama sah, maka seluruh kepala. Itu bahkan Imam Malik juga mengesahkan. Jadi kalau bisa ibadah itu jangan sampai ibadah kita itu diperkhilafkan oleh ulama. Jadi usahakanlah ibadah itu yang sekiranya semua ulama itu sepakat kalau ibadah kita sah. Fa in syaqqa mongko lamun angel berat apa syaqu apa naz'u imamatihi nyopot imamahe mutawaddi kamala mongko nyempurnakno sapa mutawaddi alaiha ing atase imamah ba'da mashima ing dalam sakwise ngusap anggota ba'da mashima ing dalam ngusap anggota yajibu kang wajib apa ma. Kalau pakai penutup kepala, entah itu imamah, entah itu peci, terus nggak pengen nyopot, seandainya nggak pengen nyopot, imamah karena contoh imamah susah ngerangkainya lagi seandainya, maka nggak apa-apa, yang penting ngusap yang wajib dulu. Contoh di sini ya, set, dah wajib, disempurnakan dengan tangan dibasahi, terus gini, set, dah selesai. Jadi disempurnakan ngusapnya di imam atau di peci. Summa yamsahu nuling ngusap sapa mutawaddi udunaihi ing kuping lorone mutawaddi zahiran hale zahire atau apane zahire wa batinan lan batini bima in kelawan banyu jadi tingkang anyar salasan kelawan ping telu. Kemudian ngusap kedua kuping ya, baik zahirnya, zahir itu yang di sini, ini zahir sama batin. Caranya apa? Caranya dua ini dimasukkan ke sini ya, ke lubangnya, terus ini ya di luar, ininya di luar ke atas, balik lagi. Nah, tangan yang ininya ini juga muter di sini. Set. Terakhir pakai ini, pakai telapak tangan gini. Tuh, 3 kali. Summa somakhaihi atau simakhaihi boleh dua-duanya. Nuli ing bolongan kuping lorone mutawaddi. Lubang kuping. Bima ing kelawan banyu jadi tingkang anyar salasan kelawan ping telu. Fayudkhilu mongko nganjingno sapa mutawaddi khinsirahu ing jentik kelingking jentike mutawaddi fihima ing dalam somakhaihi. Nah, ini adalah ikhtiarnya musannif ya, tahu ya ikhtiar ya. Ini adalah ikhtiarnya musannif di mana beliau mengatakan selain mashul udhunaini juga ada mashul somakhain. Kebanyakan ulama mengatakan ya udah mashul udhunaini udah cukup selesai, setelah itu udah enggak. Tapi menurut beliau setelah itu masih ada apa? Somakhain, yaitu memasukkan dua kelingking ke sini. Set 3 kali. Set. Itu ya. Itu adalah ikhtiar beliau. Biasa. Ulama punya ikhtiar sendiri itu sudah biasa. Bagi beliau ini kan termasuk ulama-ulama yang dulu. Beliau itu kalau nggak salah muridnya Imam As-Subki. Ya. Zaman setelah Imam Nawawi.
Tsumma yaghsilu nuli basuh sapa mutawaddi rijlaihi ing sikil loro ne mutawaddi maka baihi ing dalem sertane kiyongan loro ne atau kemiren loro ne mutawaddi. Salasan kelawan ping telu. Jelas ya, basuh dua kali. Falau syakka mongko lamun mamang atau mangmang sapa mutawaddi fi takhlifi udwin ing dalem ngaping teluni anggota. Ngaping telu artinya membasuh atau mengusap 3 kali. Fi takhlifi udwin ing dalem ngaping teluni anggota akhoda mongko ngalap sapa mutawaddi bil aqalli kelawan kang luwih sithik. Fayukammilu mongko nyempurnakno sapa mutawaddi salasan ing wilangan telu yakinan kelawan yakin. Jika ada orang ragu apakah sekarang ini saya pada basuhan kedua atau basuhan ketiga, maka ngambil yang paling sedikit, yaitu yang kedua. Ada juga yang mengatakan ngambil yang paling banyak. Kenapa? Karena kalau nanti ada ihtimal israf nantinya kalau lebih dari 3. Jadi ini adalah yang memang umum ya. Kalau syak itu ragu itu ngambilnya yang paling sedikit. Beda kalau nanti ada hak adami. Contoh sampean makan gorengan di kantin. Saya tadi makan gorengan 4 apa 5. Ini jangan ambil 4. Ambil yang 5. Karena takutnya nanti ngambil hak orang lain. Untuk hati-hatinya gitu. Secara kaidah fikih ya, kaidah asal ya gitu. Tetap ngambil yang sedikit karena itu adalah al-mutayaqqan yang diyakini. Wa yuqaddimu lan dinginaken sapa mutawaddi al-yumna ing anggota tengen min yadin. Nyatane atau bayane sang tangan warijlin lan sikil. Dan mendahulukan anggota kanan daripada kiri. La fi ghasli kaffin ora ing dalem basuh telapak tangan. Wa khaddin lan pipi wa udhunin lan kuping. Fayutahhiruhuma mongko nyuciaken sapa mutawaddi ing al-yamin wasyimal atau al-yumna wal yusra fi daf'atan kelawan saambalan wahidatan kang suwiji. Kecuali kalau pas basuh, jadi kalau anggotanya itu ada kanan kiri maka disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dulu baru kiri. Kecuali kalau memang mudah untuk langsung dua-duanya. Contohnya seperti apa? Pipi, tangan bisa langsung nyelup 2. Atau kalau pakai pancuran pun bisa langsung 2. Ya. Tangan, pipi sama pipi juga bisa langsung 2 gini kan. Sama ini apa? Kuping. Kalau untuk tangan dan kaki itu sunnahnya kanan dulu baru kiri. Nah, makanya kalau ternyata orangnya itu seandainya buntung harus basuh ini apa satu-satu tuh kan sunnahnya kan langsung 2 tapi ternyata tangannya cuma 1 ya sunnahnya tetap tayamun di sini ya. Kalau ternyata buntung tetap sunahkan ke hukum asal yaitu sunnah tayamun. Wa yutilu lan dawaaken sapa wong sapa mutawaddi. Wa yutilu apa yutila sih? Wa yuswasunna an. Oh, wa an ya. Ya enggak apa-apa lah. Kalau wa yutilu ya berarti ala takdiri qat'il atfi ya. Boleh wa yutilu, boleh wa yutila. Kalau wa yutila berarti ataf ke wa ayyula yutawila.
Wa yutilu atau wa yutila lan dawaaken sapa mutawaddi al ghurrata ing basuhan wajah. Al ghurrata ing basuhan wajah bi ayang sila gambare kelawan yen to basuh sapa mutawaddi. Ma'a wajhihi ing dalem sertane wajahe mutawaddi. Min ra'sihi saking sirahe mutawaddi wa unuqihi lan gulune mutawaddi. Zaidan halang luihi anil fardhi saking fardu. Jadi jangan cuma basuh wajah tapi tambahi di kepala ditambahi, di sini juga tambahi. Tapi nggak perlu lebih kebanyakan, hanya nambahi sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Nggak sampai dada juga, hanya cukup sampai sini, sampai leher cukup. Dan ininya sampai kepala, tapi sebagian kepala nggak sampai semuanya juga. Wat tahjila ay wa ayyutila at tahjila. Wat tahjila lan dawakno ing basuhan tangan sikil. Bi ayyaghsila gambar kelawan yen to basuh sapa mutawaddi fawqa mirfaqai. Ing dalem sak dhuwure sikut lorone mutawaddi wa kabaihi lan sak dhuwure kiyongan lorone mutawaddi. Wa ghayatuhu utawi puncake atau itu bahasa katok puncak utawi puncake at-tahjil iku isti'abul adudi ngeratani lengan dhuwur lengan atas wasaqilan wentis. Jadi untuk wajah itu kan tadi sebagian kepala sama leher itu kena. Tapi kalau untuk tangan itu sampai ke adud ya, lengan bagian atas. Tapi nggak perlu sampai sini, udah nggak sunah. Hanya sampai sini. Terus kalau untuk kaki itu sampai betis, nggak sampai ke dengkul juga enggak. Hanya ke betis. Wa yuwali atau wa yuwaliya boleh semua. Lan nuli al-a'dha'a ing pira-pira anggota wudu. Fa in farraqa mongko lamun misah sapa mutawaddi. Walau tawilan senajan pisah kang suwe saha mongko sah apa wudu bi ghairi tajdidi niyatin kelawan tanpa nganyar-nganyari niat. Wa yaqulu atau wa yaqula lan ngucap sapa mutawaddi ba'da faraghihi dalam sawise rampung wudu ngucap ing asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu nyekseni sapa ingsun ansu nek kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kecuali Allah wahdahu halis wijine Allah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun ansu nek kelakuan iku la ilaha ora ana zat kang hak den sembah iku maujud illallahu kecuali Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika ora ana sekutan iku maujud lah kedue Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing suhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Allahumma ya Allah ij'alni mugi ndadekaken panjenengan ing kula minat tawwabina setengah saking pira-pira wong kang taubat wong kang balik kabeh. Waj'alni lan mugi ndadekaken panjenengan ing kula minal mutatahhirina sing setengah saking pira-pira wong kang sesuci kabeh. Wa adabuhu tawi pira-pira adabe wudu iku
istiqbalul qiblati madhep kiblat. Wala yatakallamu lan ora ngomong sapa wong li ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Adabnya pertama adalah madhep kiblat, yang kedua tidak berbicara tanpa hajat. Wa yabda'u lan ngawiti sapa mutawaddi bi a'la wajhi kelawan bagian dhuwur wajahe mutawaddi. Dan memulai dari bagian atas kalau pas basuh muka, bagian atas wajahnya, bukan dari bawah. Susah juga sih dari bawah. Contoh kesini dulu kan, basuhnya sini dulu baru kesini. Sunnahnya dan juga lebih gampang dari atas. Wala yaltimahu lan ora nampek sapa wong ing wajhahu ilmai kelawan banyu. Nampek nanti di keren ya apa sih, dilemparkan dengan keras gini, pengen seger. Fa in sabba mongko lamun basuh alaihi ngatasé mutawaddi. Fa in sabba mongko lamun basuh alaihi ngatasé mutawaddi sapa ghairuhu liyane mutawaddi. Pada mongko ngawiti sapa ghairuhu bimir faqaihi kelawan sikut lorone mutawaddi. Wa ka'bai hilan kiyongan lorone mutawaddi. Artinya kalau seandainya dia diwudukan oleh orang lain, maka sunnahnya dimulai dari sini karena lebih gampang. Tapi kalau wudhu sendiri itu dari sini, contoh dari keran, paling gampang dari keran. Dan itu dimulai dari sini kalau pas basuh tangan ke sini. Tapi kalau pas dibanjurkan oleh orang lain itu sunnahnya lebih gampang. Dari siku dulu. Kalau kaki dari kalau oleh sendiri itu sunnahnya kaki itu dari ujung jari dulu baru sampai ke Ka'bah. Tapi kalau dibasuh oleh orang lain sebaliknya. Wa in sabbala namun basuh sapa mutawaddi ala nafsihi ngatas awake mutawaddi. Bada'a mongko ngawiti sapa mutawaddi bi asabihi lan pira-pira di sini mutawaddi. Wa yata'ahadu lan niti-niti sapa mutawaddi amaqi ainai ing pira-pira ya pasuluhan istilah pasuluhane mripat lorone mutawaddi. Pasuluhan itu maksudnya yang tempat ini pojokan di mata. Nah ini harus diteliti karena lagi wudhu, setelah wudhu selesai ternyata ada belek. Oh berarti ada yang mana? Ada mana? Karena ini masih zahir. Anggota yang zahir yang wajib dibasuh. Wa aqibaihi lan tungkak lorone atau delamaan lorone mutawaddi wa nah wa huma lan sepadane aqibaihi. Mimma saing perkara yukhafu kang den khawatiraken apa ighfaluhu apa nglalekno ing ma siyama sumawana atau terutama siyama sumawana fisyitaing dalam waktu rendeng atau musim dingin syita. Terutama saat musim dingin itu ta'ahudnya itu harus lebih, soalnya biasanya buru-buru. Tapi kalau di kita nggak terlalu dinginnya. Kalau udah di sana, kayak tempat saya dulu, salju. Saya pernah wudhu pakai salju itu nggak kuat. Karena sebelum meleleh saljunya itu kita udah kedinginan. Belum pernah. Jadi kalau di luar salju, di dalam ya tetap masih air. Itu kadang kalau nggak musim salju pun, tapi udah masuk musim hujan, itu
air-air yang menggenang di depan-depan halaman, di jalanan itu, kadang pas kita injek pagi-pagi itu, malamnya hujan, pagi-pagi kita injek itu jadi udah kayak ngebeku air-air yang sedikit ya. Kalau yang banyak nggak sampai membeku. Apalagi kalau udah yang dinginnya ekstrim itu, bahkan danau, lautan itu bisa beku. Nah itu kalau wudhu dari air itu pasti nggak bisa isbal biasanya, karena buru-buru, dingin banget parah. Makanya dari situ saya akhirnya punya kebiasaan kalau setelah wudhu pakai anduk, bahkan setelah nyampe sini, karena sudah terbiasa kedinginan, sampai dingin banget ya, langsung saya andukin. Karena kalau nggak diadukin itu kayak kaku tangan kaki itu kaku. Makanya biasanya sampai sekarang bahkan akhirnya kalau setelah wudhu itu kadang-kadang masih nyari anduk. Wa yuharriku lan ngobahno sapa mutawaddi khotaman ing cincin atau ali-ali hatta yadkhula sehingga manjing apa alma'u banyu tahta dalam sangisore khotam. Sunnah ya, ini sunnah untuk menggerakkan cincin itu kalau punya dzon bahwa air itu masuk tanpa digerakkan, itu hanya sunnah. Tapi kalau yakin, contoh cincinnya sempit ya, yakin bahwa air itu nggak sampai ke bawah, maka menggerakkannya jadi wajib, bukan cuma sunnah. Jadi sunnah itu ketika ada dzon, kalau air itu masuk ke dalam bagian bawahnya cincin tanpa digerakkan. Kalau udah yakin ya jelas wajib. Wa yukhallilu lan nyela-nyelai sapa mutawaddi asabi arijlaihi ing pira-pira driji sikil lorone mutawaddi bikin siria dini kelawan jentik tangane mutawaddi al-yusra kang kiwa yabda'u hale ngawiti sapa mutawaddi bikin siri rijlihi kelawan jentik sikile mutawaddi al-yumna kang tengen min asfala saking arah ngisor ila khinsiril yusra maring jentik sikil kiwa. Jadi untuk malah yang kanan tangan gak jelas nih. Taklil al asabi itu kalau tangan itu sunahnya gini, nggak gini. Ini maksud sunahnya gini atau gini juga boleh. Ya. Tapi kalau gini tuh sebenarnya makruh atau biasanya makruh. Tapi yang setahu saya gini. Kalau kaki itu berarti gini. Kalau kaki itu gini. Caranya dari arah bawah. Nah, dari arah bawah. 1, 2, 3, nah. Ini. Jadi dari arah bawah sampai dari kanan sampai ke kiri. Itu cara untuk apa? Yang taklil asabi'e ar-rijal. Wa yukrahu lan den makruhno apa ayyab sila yen to mbasuh sapa mutawaddi. Ayyab sila yen to mbasuh sapa ghairuhu. Sapa ghairuhu liyane mutawaddi a'dha'ahu ing pira-pira tangane mutawaddi. Pira-pira anggotane mutawaddi. Illa li uzrin kejaba krana udzur. Makruh dibasuhkan oleh orang lain kecuali uzur, ya uzur karena nggak bisa basuh sendiri baru boleh. Kenapa? Ya karena wudhu itu masih ibadah ya menurut kita. Menurut mazhab Syafi'i wudhu itu ibadah. Maka kalau ibadah itu ya sunnahnya dilakukan sendiri, bukan
minta tolong. Beda kalau Hanafi itu menganggap wudu itu bukan murni ibadah. Wa taqdimu yasari ay wa yukrahu taqdimu yasari. Wa taqdimu yasarihi lan dinginaken anggota kiwane mutawaddi. Wal israfu lan leluwihan fil ma'in dalam banyu juga makruh. Bahkan ada qil yang mengatakan apa? Israf itu haram. Zubadnya itu gimana? Walau minal bahril apa? Iqtarafa itu. Enggak ada yang hafal zubat. Wa yundabu lan den sunahno apa Allah yang kusa yen ora kurang apa maul wudu banyu wudu an mudin sang sak mud wa huwa taimud iku ritlun sak ritel wasulusun lan sepertelu Baghdadiyun kang bangsa Baghdad wala maul ghusli lan ora kurang apa banyu adus an sa'in sanging sak sa wa huwa tawi sa iku arba'atu amdadin papat pira-pira mud sak mud. Sa'mud itu kalau beras itu 6 sampai 7 on. Nggak tahu itu. Kalau air itu seberapa banyak. Soalnya sebenarnya mud itu takaran, bukan timbangan. Jadi takaran, kemudian zaman sekarang ditimbang. Jadinya ya nggak jelas. Ulama ada yang mengatakan segini, ada yang mengatakan mungkin juga berasnya beda-beda. Mudnya sama tapi berasnya beda. Beras yang satu agak berat, beras yang satu agak entengnya gitu. Jadi mud sa itu artinya adalah takaran. Nah, kalau beras itu dari satu mud itu ditakar antara 6 sampai 7 ons. Kalau air nggak tahu berapa. Ya dikira-kira berarti 7 ons beras itu besarnya segimana? Itu kalau ternyata berupa air ya segitu. Kecil ya, nggak sampai 1 liter. Kecil. Mud, satu mud. Susah. Aqua sedang nih. Antara aqua yang besar dan antara aqua yang gelas. Itu kan ada aqua sedang. 600 mili ya. Atau 700 mili lah. Bisa nggak buat? Pernah dipraktekkan oleh Said Muhammad waktu beliau ke sarang. Zaman dulu kan sarang itu kan susah air ya. Akhirnya mungkin ada request dari salah satu masyayikh supaya mereka irit air. Jadi dipraktekkan oleh Said Muhammad wudhu menggunakan air satu aqua. Begitu juga Habib Umar bin Hafid pernah mempraktekkan wudhu menggunakan satu teko teh gitu. Bisa. Cuma kalau menurut kita yang kurang puas. Kalau beliau-beliau ini kan ya udah biasa hidup di tempat yang nggak ada air. Di Yaman itu hujan setahun 2 kali, bayangkan. Setahun 2 kali atau sekali hujan. Saudi itu gitu. Kalau sekali hujan libur, sekolah libur, kantor libur, kayak bodoh. Karena setahun paling sekali 2 kali. Udah kayak lebaran kalau hujan libur. Jadi mereka udah biasa pakai air sedikit, bisa. Karena ini juga pernah dipraktekkan oleh Nabi. Ya, ini Nabi itu kalau wudhu itu sekitar 1 mud air. Ya nggak sampai seliter. 1 gayung itu udah lebihan. 1 gayung udah lebihan. Udah 3 kali. Basuhnya udah 3 kali.
Kalau mandi berarti sekitar 4 gayung. Wala yunasyafu lan ora diandui atau diserbeti atau dianduki. Apa a'dha'uhu pira-pira anggotane mutawaddi. Sunnahnya tidak diserbet. Sunnahnya tidak. Berarti nyerbet itu hukumnya apa? Bisa makruh, bisa jawaz. Sunnahnya tidak. Ya enggak? Seandainya gini. Makan itu hukumnya boleh, tapi sunnahnya enggak makan. Ini gitu. Paham? Contoh makan bawang seandainya. Makan bawang itu hukumnya jaiz. Tapi sunnahnya tidak makan. Beda kan? Antara makruh makan, antara makruh tansif dan sunnah adam tansif itu beda. Paham nggak? Jadi perbedaannya dari mana? Ya, kembali ke usul. Ya. Kalau ada larangan, maka ada hukum makruh. Tapi kalau nggak ada larangan, nggak ada hukum makruh. Contoh gini, sholat sunnah duha, itu hukumnya apa? Sunnah. Nggak sholat duha itu hukumnya apa? Tergantung. Kalau ada larangan untuk larangan tidak melaksanakan sholat duha, maka jadinya makruh. Tapi kalau nggak ada larangan, berarti hukumnya jaiz atau mubah. Ya, itu konsepnya usul fikih kan gitu. Nah, tansif itu gimana? Itu kan yang saya tahu tansifnya itu nggak sampai makruh, ya. Tapi sunnah untuk tidak tansif. Nanti beda kalau nafdu. Nanti ada. Walayan fudulan orang nyipat-nyipatno atau nyiprat-nyipratno. Walayan fudul orang nyipat-nyipatno sapa mutawaddi yadaihi ing tangan lorone mutawaddi. Nah, kalau ini memang di gini ya. Setelah wudhu, contoh di gini, terus gini, buang-buang. Ininya apa? Air yang nempel di anggota badan itu. Nah, kalau ini ada larangannya, maka hukum nafdu itu makruh. Ya. Kalau tansif itu sunnah untuk tidak tansif. Tapi kalau nafdu itu memang sunnah untuk tidak nafdu, tapi kalau nafdu nanti makruh. Wala yasta'inu lan ora jaluk tulung sapa mutawaddi bi ahadin kelawan wong suwiji. Ya subuh kang basuh sapa ahad alaihi ngatasé mutawaddi. Seperti tadi ya, sunnahnya untuk tidak meminta tolong. Karena wudhu itu ibadah itu yang enggak buat enak-enakan. Karek lele ya ana sing basuhno. Sunnahnya tidak. Dan makruh kalau dilakukan. Wala yamsahu lan sunnah orang ngusap ar-raqabata sapa mutawaddi ar-raqabata ing bulu. Nah, ini adalah mazhab ininya apa ya? Yang ditarjah oleh Imam Nawawi. Tapi menurut Imam Rafi'i tetap sunnah. Kalau menurut Imam Nawawi itu hadisnya kurang sahih yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa mashur raqabah itu sunnah. Jadi menurut Imam Rafi'i sunnah. Imam Rafi'i, Imam Ghazali juga kan. Di mazhab lain ada juga. Hanafi contohnya. Itu sunnah mashur raqabah. Alhamdulillah.
Nah, ini kata Imam Nawawi juga ittafaqal ulama ala dha'fi. Jadi semua ulama bersepakat tentang dhaifnya hadis tentang masbur raqabah. Tapi ya kembali lagi bahwa masalah al-jarh wa ta'dil, tad'if dan tashih terhadap hadis itu ijtihadi. Artinya hadis itu ada yang kadang-kadang disahihkan oleh satu ulama, kemudian didhaifkan oleh ulama lain. Biasa. Tapi yang al-ashah indana menurut mazhab kita itu enggak sunnah ngusap leher. Walau kana lamun ono iku tahta azfarihi dalam sak ngisore pira-pira kukune mutawaddi. Iku tahta azfarihi dalam sak ngisore pira-pira kukune mutawaddi apa wasahun kotoran. Yamna'u kang nyegah apa wasah usulal ma'i ing tekone banyu. Lam yasihha mongko ora sah apa wudune mutawaddi. Kalau di bawah kuku ada kotoran yang menghalangi sampainya air, maka wudunya nggak sah. Walau syakka lalamun mamang sapa mutawaddi fi asna'il wudu'i dalam tengah-tengah wudu. Fi ghasli udwin ing dalam basuh anggota, lazimahu mongko wajib apa ghaslu ing mutawaddi. Lazimahu mongko wajib apa ghaslu ing mutawaddi. Ma'ama ing dalam sertane anggota ba'dahu kang tetep ing dalam sawise udwin. Jika ada orang lagi wudhu, masih sedang wudhu, terus dia ragu apa tadi anggota ini sudah terbasuh atau belum, maka dia harus mengulang ke situ. Contoh saya sedang basuh kaki, terus saya ragu apakah tadi tangan kiri saya sudah saya basuh ya. Nah, maka dia wajib kembali ke basuh tangan kiri. Tandanya tangan kanannya udah yakin ya basah, tapi tangan kirinya kok setengah basah, setengah kering. Saya ragu, ini sudah dibasuh apa belum? Maka wajib kembali ke tangan, kemudian balik lagi ke kepala, terus baru kaki. Itu kalau syaknya itu masih dalam keadaan wudu. Au ba'da faraghi atau dalam sawise rampungnya wudu, lam yalzamhu mongko ora wajib ing mutawaddi apa syai'un suwi-suwi. Atau dia ragunya itu setelah selesainya wudhu, maka dia nggak wajib kembali. Setelah selesai wudhu, habis doa, baru lihat tangannya kok ada yang kering gitu. Tapi syaratnya ragu ya, bukan yakin. Kalau yakin ya berarti harus ngulang, ya. Kemudian ragu, ini sudah kebasuh apa belum? Maka nggak perlu ngulangi basuh, nggak perlu ngulangi wudhu ya. Kalau sudah selesai. Jadi kalau ragunya masih dalam keadaan wudhu, itu mah harus balik. Tapi kalau udah selesai wudhu, maka nggak perlu balik. Dan ini berlaku di semua hal, kebanyakan. Jadi ada ya nanti di pembahasan. Kalian ngaji Qawaidul Fiqih nggak? Ngaji. Kita apa? Dhahrul Mubham. Hah? Al-Idah. Nah, itu ada namanya kaidah asal, ada namanya kaidah zahir. Al aslu ya fil asya al adam kan biasanya. Kalau kamu ragu apakah saya telah melakukan ini atau belum, berarti belum. Ya enggak? Saya lagi basuh kaki. Kemudian saya ragu apakah saya telah membasuh tangan atau belum, berarti belum, ya enggak? Maka wajib balik lagi ke basuh tangan, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki. Jadi ada namanya ta'arudu al-asli wa dhahir. Bertentangan antara asal dan dhahir.
al aslu fil asya al adat. Ya contoh tadi, ketika saya ragu, apakah saya sudah basuh tangan kiri atau belum? Itu menurut hukum asal hukumnya apa? Belum. Menurut hukum dohir, sudah. Dohirnya, kalau saya sudah basuh kaki, berarti harusnya, biasanya, dohir itu golib atau kelihatannya. Biasanya, saya sudah basuh semuanya. Tahu nggak? Saya wudhu itu udah ratusan bahkan ribuan kali. Ya kan? Dan saya itu udah hafal caranya wudhu. Biasanya kalau saya sudah basuh kaki, ya berarti yang lain sudah kebasuh gitu. Ya nggak? Itu namanya kaul dohir. Tapi secara kaul asal mengatakan bahwa al aslu fil asya al adat. Kalau saya ragu berarti memang belum. Saya sudah rakaat ketiga apa belum? Apa masih rakaat kedua? Maka rakaat kedua kan gitu. Nah, di sini diunggulkan kaul yang asal ketika kalian ragunya itu masih dalam ibadah tersebut. Contoh kalian lagi sholat, ya, lagi sholat kemudian ragu rakaat kedua apa rakaat ketiga. Berarti kan seakan-akan saya ragu apakah ini sudah rakaat ketiga atau belum. Maka jawabannya adalah belum, kan gitu. Berarti kalau kita ragu rakaat kedua atau ketiga, kita ambil yang dua. Tapi kalau ragunya setelah selesai sudah salam, baru ragu, tadi itu saya sholat 4 rakaat apa 3 rakaat ya? Maka secara zahir wuku al ibadah apa? Ma'al kamal atau alal kamal. Ala sihah. Secara zahir, hukum zahir adalah ibadahnya sah. Ya udah, nggak perlu balik lagi. Enggak. Seperti juga wudhu. Kalau kita masih basuh kaki atau basuh kepala, kemudian ragu apakah tangan sudah dibasuh apa belum, maka kita wajib balik. Tapi kalau ragunya setelah selesai wudhu, ya, maka nggak perlu balik. Itu berlaku bagi semua syak. Kalau dalam hal ibadah ya, itu kayak gitu. Udah sampai itu. Di al-idhah. Oh, lebih mulai. Wa yundabu lan den sunahna apa tajdidul wudu'i nganyar-nganyari wudu. Liman kedue wong salat kang salat sapa man. Bihi kelawan wudu fardhon ing fardu au naflan atau sunnah. Sunnah tajdidul wudu kalau wudunya sudah dipakai ya. Kalau belum dipakai nggak ada tajdid. Habis wudu gitu kan, kepanasan, saya mau tajdid lah. Belum dibuat sholat, belum dibuat apa ya. Soalnya kalau wudu tersebut sudah digunakan, baru sunnah tajdid. Kalau belum digunakan maka nggak ada sunnah tajdid. Wa indabu lan den disunahaken apa al wudu li junubin kedue wong kang junub. Yuridu kang ngarepaken sapa junub aklan ing mangan au syurban atau minum. Au nauman utawa turu au jima'an utawa jima' akhara kang liya. Jadi sunnah bagi orang yang junub kalau mau makan minum ini makruh ya. Junub, orang sedang junub makan atau minum atau tidur itu hukumnya apa? Makruh. Untuk menghilangkan kemakruhan disunahkan untuk wudhu. Harusnya ya mandi. Seandainya masih malas mandi gitu kan. Kan junub itu nggak harus langsung mandi. Ya. Orang junub itu nggak wajib langsung mandi. Yang wajib mandi itu ketika dia mau sholat, baru wajib. Sebelum waktunya sholat ya nggak ada kewajiban mandi. Enggak. Nah seandainya dia junub terus mau makan atau minum, itu sunnah untuk wudhu dulu. Allahu a'lam. Terus makan nih. Sudah aja.